Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nini Cucu di channel Masa Tua Bahagia. Cerita bahagiaku kali ini yaitu bisa mengikuti kelas pertama Selantang Gantari Kerta PWRI Provinsi Jawa Timur. Diawali dengan menyanyikan Mas PWRI dan Mas Kerta. Pengabdian pada negara sampai di akhir usia, dasar negara jadi pedoman, adil makmurlah tujuan, dinamis bergerak senantiasa, bahagia luas merata, dinamis bergerak senantiasa, bahagia luas merata. Berjuang dalam persatuan, gotong royong di satu barisan, memenuhi perjuangan. Tertawa ada wanita dan istri pensiunan, sipil utama, ikut membangun masyarakat Indonesia adil makmur bahagia. Hai kaum ibu, mari kita laksanakan serta terjun untuk membangun. Ibu Pertiwi selalu menunggu semangat dan uluran tanganmu. Tertawa ada wanita dan istri pensiunan, sipil utama, ikut membangun masyarakat Indonesia adil makmur bahagia. Dilanjutkan dengan materi pertama yaitu proses penuaan, 7 dimensi lansia tangguh dan 8 fungsi keluarga yang disampaikan oleh Ibu Ayu Larasati, Master Psikologi, psikolog dari Pusian Gatra. Setelah selesainya pemberian materi, maka dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab dari peserta. Bolehkah materi ini saya tularkan kepada lansia di rumah kami? Monggo Ibu. Ibu di komunitas di blog mana? Saya di blok C. Oh, atau saya di blog B. Oh, blok B di W7, saya yang nomor 4. Monggo Bu, nanti bisa minta materi ke Bu Dani, monggo. Boleh Bu Dani? Boleh Dani? Karena di tidak masalah materi ini bolehkah kita tularkan ke lansia di Monggo. kebetulan Materinya saya minta memang disekat. posyandu lansia. Monggo Ibu, monggo. Nanti kalau misalnya mau konsultasi tentang lansia juga bisa online di siapbahagia.com. Jadi bisa mulai masuk. Jadi misalnya kurang jelas ya terkait dengan materi. Materi kedua tentang hipertensi, stroke, dan penyakit jantung yang disampaikan oleh Dr. Sofan Risalanda dari BKKBN. Untuk menyampaikan tentang hipertensi, stroke, dan juga penyakit kelanjut usiaan yang terkait dengan sistem metabolik di dalam tubuh. Jadi Bapak dan Ibu, memang topik ini sangat populer ya. Ketika kami diminta berbicara di hadapan Bapak dan Ibu, para senior-senior kami, karena perkembangan penanganan dan juga pencegahan maupun juga ketika nanti sudah terkena di penyakit ini dari waktu ke waktu itu berubah Bapak dan Ibu. Perubahannya cepat sekali. Seperti contohnya pada darah tinggi misalnya, mungkin dulu kalau penderita darah tinggi ini sakit mendapatkan obat, itu obatnya sering sering membuat pipis banyak. Nah itu sudah zaman dulu ya. Sekarang sudah tidak menggunakan cara seperti itu lagi ya. Nah ini dari data riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan
kita bisa melihat Bapak dan Ibu sekalian bahwa memang penyakit hipertensi, stroke, kemudian diabetes semakin pada usia yang semakin lanjut peluangnya untuk terjadi itu lebih tinggi. Ya memang seperti itulah faktanya. Tidak hanya di negara maju, di negara Indonesia pun juga demikian. Bahkan untuk hipertensi dan stroke ini di 5 tahun terakhir trennya penderita awal ya. Dulu mungkin kalau zaman saya masih sekolah ya di tahun 2000-an awal, ini usia 50, nah itu mulai ketahuan ada hipertensi dan sebagainya. Namun saat ini ya sudah 20 tahun berlalu, umur 15 tahun ya, ketika diperiksa dokter sudah krisis hipertensi, jadi hipertensinya sudah sangat tinggi. Ya ini perubahan situasi, perubahan lingkungan yang memang perlu untuk kita waspadai. Lanjut. Nah ini gejalanya Bapak dan Ibu ya. Yang pertama pada penyakit hipertensi itu pasti sakit kepala ya, sakit kepala. Sakit kepala, kemudian pusing. Jadi pusing itu kalau panjenengan bangun tidur, kemudian duduk itu seperti guyang. Nah itu namanya pusing. Ya. Bedanya pusing dengan sakit kepala, kalau sakit kepala sakit banget ya, ada yang ditekan, ada yang rasanya seperti ditusuk-tusuk dan sebagainya. Nah itu bedanya seperti itu. Okay? Kemudian jantung berdebar, rasa sakit di dada, gelisah, ya, gelisah bingung, penglihatan mulai kabur, mudah lelah dan sebagainya. Ini pada umumnya hipertensi tidak disertai atau ada gejala yang spesifik. Biasanya 5 kejadian ini yang menyertai aja. Nah ini saya langsung ke sini. Ya. Bagaimana mencegahnya? Ya. Apakah di Yosua Bapak dan Ibu masih memungkinkan untuk upaya pencegahan? Masih Bapak dan Ibu. Kita jangan lalu berpendapat alah yang harus keluar ya kemana? Jangan begitu Pak. Jangan begitu. Justru pada saat ternyata diperiksa kita tidak ada gejala hipertensi di umur Bapak dan Ibu ini, wah malah harus lebih banyak melakukan pencegahan. Yang memang kalau kita melihat ini kayak nasdaqen gitu, contohnya misalnya ya. Melakukan aktivitas fisik, nah ini aduh rasa Pak, kemana kena esok wadung dan sebagainya gitu ya, rasa itu tidak memungkinkan kita untuk olahraga 30 menit Pak Dokter gitu. Tidak harus olahraga yang misalnya seperti olahraga berat, sepeda, ya itu tidak sangat disarankan pada usia-usia di atas 50 ya, apalagi di atas 60 tahun. Sepedaan boleh, tapi harus betul-betul dibatasi. Okay. Tidak aku sampai 10-20 kilo itu ya, apa-apa aku kuat dok. Nah, biasanya seperti itu. Okay. Saya ada yang seperti itu, okay. Yang usianya sudah mendekati 60 masih gemar bersepeda. Di atas Bapak dan Ibu saya bilang gitu. Kenapa? Karena memang mungkin secara fisik kita kuat ya, tapi hipertensi ini beban paling berat itu ada di jantung. Nah, ketika sudah masuk ke usia 60, otot jantung ini sudah sangat berbeda ini pada saat masih berusia 30-40 tahun. Sehingga harus tetap ada pembatasan. Boleh berolahraga, sangat disarankan. Olahraga yang paling aman adalah jalan kaki. Ya, jalan kaki mungkin di sekitaran sini itu sudah selesai. Terus itu 2,5 jam, ini sama tetap, ya, tidak perlu terlalu forsir. Konsumsi garam juga demikian, ya. Lebih 1 sendok teh per hari itu tidak disarankan. Maka dari itu pada saat masak memang harus diukur betul-betul. Gitu. 1 sendok itu sudah untuk 1 hari. Itu sepiye Pak, makanannya hanya kabeh, ya memang begitu. Bapak dan Ibu juga perlu untuk memperhatikan makanan-makanan ya. Dan saya misalkan ada makanan dalam kemasan ya. Ini yang sudah mulai terasa asin banget itu sudah harus dihindari. Ya. Mungkin masaknya dengan garam dapur yang 1 sendok teh sudah dikurangi. Ya. Tapi ternyata makanan yang lain ini kadar garamnya tinggi ya sama saja seperti itu. Resiko untuk darah tinggi akan meningkat ya. Gizi seimbang itu kalau dalam 1 piring itu dibagi 3 begitu ya Bapak dan Ibu. Maka komposisi antara makanan karbohidrat nasi atau mungkin bisa diganti kentang dengan sayuran ya dan lauk itu seimbang ya. Bukan nasinya 90% gitu. Yang 10% lauknya sayurnya tidak ada. Bukan begitu ya. Jadi seimbang. Ya. Oleh karena itulah sayur-sayuran ini juga sangat disarankan. Mempertahankan berat badan ideal serta menghindari. Alhamdulillah 2 materi dalam 1 kali pertemuan sudah selesai dilaksanakan dan insya Allah bermanfaat bagi lansia. Demikian sekolah lansia tangguh dan tari kali ini. Sampai jumpa pertemuan bulan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.